Shalom semua pemirsa All by Grace. Kami bersyukur pada Tuhan untuk acara akan kita mulai lagi hari ini. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan Kau beri sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti acara All by Grace pada saat ini. Bersyukur untuk penyertaan-Mu di masa-masa lampau. Dan kami percaya saat ini pun Kau menyertai kami akan memimpin seluruh acara ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Nama-Mu saja Yesus kami tinggikan, kami muliakan. Dan salib-Mu kami beritakan. Semua umat-Mu Tuhan boleh mengalami kasih dan kuasa-Mu dan jamahan-Mu melalui acara ini Tuhan. Berkarya dengan ajaib. Dan Roh Kudus terus ada di tengah kami, memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Haleluya, amin, haleluya. Sejak manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan memberikan manusia itu ada free will atau kehendak bebas, atau bebas untuk memilih. Dan memang benar dalam kenyataan hidup, setiap saat kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Ketika kita membutuhkan solusi untuk mengatasi suatu persoalan atau kesukaran yang sedang kita hadapi, kita bebas menentukan pilihan. Apakah dengan jalan A atau jalan B? Kita boleh memilih berdoa dengan iman yang teguh, percaya sepenuhnya kepada Tuhan saja yang sanggup memberikan solusi bagi kita dengan melakukan pelbagai mujizat bagi hidup kita. Kita juga berhak memilih untuk mengandalkan logika, segenap kekuatan diri, pengalaman, bahkan ada orang mengandalkan uang, bahkan manusia-manusia di sekitar kita yang kita anggap mereka mampu untuk menolong. Bebas untuk memilih. Realitas sedemikian itu berlaku bagi setiap insan di segala lapisan. Di segala waktu, dan di semua medan, di semua tempat, bahkan terhadap segala urusan atau persoalan. Ketika tabungan kita telah mencukupi untuk membeli sebuah mobil, maka kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau beli mobil SUV yang bisa muat banyak orang, atau mau beli mobil sedan, atau lebih lagi kita mau pilih. Kalau sudah tentukan mau SUV atau mau sedan, mau merek apa? Apakah mobil baru atau mobil bekas? Apakah kita akan beli dengan kontan cukup atau tidak? Atau kita mau ambil KPM, kredit pemilikan mobil dengan cicilan? Itu semua kembali kepada penentuan kita atas pilihan-pilihan yang harus kita tegas untuk nyatakan. Kalau tidak, mobil tak kunjung beli. Ya, sekalipun sudah ada uangnya, bisa-bisa juga gara-gara warna tidak bisa ditentukan, kita mau pilih dengan tegas, ya mau jadi beli warna apa? Akhirnya mobil pun tidak jadi beli. Ya, satu hari mungkin handphone kita rusak, nah kita mau beli. Ya pilihan juga harus kita tentukan. Mau merek apa handphonenya, ya mau kemana belinya melalui online atau belinya dengan cicilan atau beli kontan, mau warna apa, yang berapa memorinya harus kita tentukan juga. Kesemuanya itu menantang kita, menuntut kita untuk harus mengambil keputusan terhadap pilihan. Gak bisa kita bilang mau beli HP baru, ya HP apa aja dah, ya warna apa aja dah, merek apa aja. Gak mungkin, kita harus betul-betul ada fokus, penentuan yang tegas, pilihan yang harus kita sudah tetapkan. Barulah handphone bisa dibeli. Ya, mungkin saatnya tiba, kita udah mapan secara ekonomi, secara moral, ya secara karakter, ya segala persiapan sudah siap, kita boleh menikah. Nah ini pun kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau pilih yang kita mau, atau mau pilih yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ya, kita mau pilih yang bagaimana penampilannya, ya
kita harus ada pilihan. Kalau kita hanya sekedar mau membeli kue atau membeli makanan, ya itu memang kita bisa pilih, kita bisa menentukan dengan sederhana dan gampang. Ibarat ya itu tidak menyangkut urusan seumur hidup yang dekat dengan hidup kita. Setiap hari kita masih jalani bersama-sama seperti pernikahan begitu. Ya, kalau makanan nggak cocok ya paling kita kasihkan orang lain yang makan atau kita ganti makanan yang lain ya masih gampang. Tapi kalau pasangan hidup, kalau kita salah pilih, apakah bisa ditukar? Apakah bisa dipulangin? Nggak bisa. Ya, kita harus betul-betul tiap hari berhadapan dengan berbagai pilihan. Kita nggak mungkin boleh ambil semuanya yang kita mau. Mana mungkin kita sekaligus mau pilih mencintai ini orang, memilih itu orang, lalu bersama-sama untuk dinikahkan dengan kita. Lalu kita menikah sekaligus dengan 2 orang, dengan 3 orang. Ya tak mungkin lah. Itu namanya kita jadi manusia yang akan pusing sendiri. Ya, dalam mengikapi dan menghadapi begitu banyak pilihan dalam kehidupan ini, kita harus bersikap tegas. Tentukan pilihan yang tepat, yang berhikmat, dan yang tidak boleh dalam keadaan mendua hati. Kalau kita mendua hati, pada akhirnya apa juga tidak jadi. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 8 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, dalam keadaan kita memerlukan solusi, kita dituntut untuk menentukan pilihan dengan hikmat, dengan kejelian. Kita harus pastikan kita menentukan pilihan yang tepat untuk mengimani dengan sungguh-sungguh, berharap dengan sepenuh hati kepada Tuhan, dengan tidak mendua hati, agar hidup kita menjadi tenang, fokus iman, tidak terbiaskan, dan hanya berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mendua hati, kita tidak dapat berfokus kepada pilihan yang telah diambil demi mendapatkan solusi untuk suatu masalah. Demikian juga karena mendua hati, kita tidak akan sepenuh hati lagi berharap, berusaha untuk mengoptimalkan pilihan kita itu supaya mendapatkan solusi. Malahan sebaliknya, semuanya bisa jadi gagal. Hati pun menjadi galau. Oleh karena itu, harus kita ambil keputusan. Pilihlah yang tepat. Jangan mendua hati. Kita hanya mau satu-satunya Tuhan yang kita andalkan, atau kita mau andalkan yang lain. Harus ini menjadi keputusan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tema All by Grace kali ini adalah jangan mendua hati. Dalam Alkitab kita temukan dalam Lukas pasal 16 ayat 19 hingga 31 mencatat tentang orang kaya dan Lazarus. Ya, singkat kata ceritanya demikian. Si orang kaya ini di depan rumahnya ada Lazarus yang tiap hari duduk menunggu sedekah, bahkan menunggu remah-remah makanan sisa yang diberikan oleh orang kaya. Satu hari Lazarus meninggal dan orang kaya juga meninggal. Tapi dua-duanya setelah meninggal jurusannya beda. Dituliskan di Alkitab, Lazarus sampai ke surga setelah meninggal dan dia berada di pangkuan Bapak Abraham. Sedangkan si orang kaya, dia setelah meninggal, dia berada di neraka, dibakar dengan api yang tak kunjung habis-habisnya. Dia sangat menderita dan dia sangat kehausan. Dia lihat ke atas, melihat Lazarus yang selama ini ada di depan pintu rumahnya. Si gembel yang borokan, yang jorok, yang banyak penyakit kulit.
Maka si orang kaya ini berkata kepada Bapak Abraham, minta si Lazarus, teteskan air ke lidahku, aku sangat haus, sangat menderita. Dan Abraham berkata, tidak bisa, antara engkau dan kita ada jarak, ada jurang pemisah. Tak mungkin saat ini Lazarus bisa menolongmu lagi. Lalu dia berkata kepada Lazarus, kalau begitu utuslah Lazarus ke rumah orang tuaku, karena aku masih punya 5 saudara. Biar Lazarus ceritakan supaya mereka jangan juga ikut sampai ke tempat ini. Aku sangat menderita di sini. Cukuplah aku sendiri udah menderita. Jangan saudara-saudaraku ikut menderita. Tetap sama juga. Abraham berkata, di dunia ada pendeta, ada nabi, ada kitab suci. Mereka bisa mendengarkan tentang bagaimana jalan keselamatan. Singkat kata, orang kaya yang sudah meninggal menderita selama-lamanya. Ini cerita di Alkitab tentang orang kaya itu. Bukan berarti orang kaya pasti masuk neraka. Tidak ada maksud begitu ya. Selesai guru sekolah minggu menceritakan cerita demikian. Wah, anak-anak murid-murid sekolah minggunya diberikan pertanyaan oleh sang guru. Si guru bertanya kepada murid-murid di kelasnya. Yang si A menjawab, oh, aku mau jadi Lazarus supaya aku naik ke surga di pangkuan Bapak Abraham. Yang B menjawab, aku mau menjadi orang kaya. Saya nikmati hidup dengan luar biasa. Boleh tidak menderita kemiskinan. Peduli amat soal mati. Masuk neraka itu kan belum tentu, kata yang B. Tapi yang C ini luar biasa. Dia menjawab, aku mau jadi orang kaya selagi aku hidup. Tapi kalau waktu aku meninggal dunia, aku mau jadi Lazarus. Ya, sang guru menjawab kepada anak yang C itu, kamu harus pilih salah satu. Tidak bisa mendua hati. Ya, jangan surga mau, dunia mau. Harus pilih salah satu. Nah, inilah contoh ya orang mendua hati. Ya, ada lagi dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Ya, berawal dari sikap yang baik dan mengagumkan. Orang muda yang kaya datang bertanya kepada Yesus, apa yang harus ku perbuat supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Dan seterusnya, dan seterusnya. Singkat kata, Yesus katakan, dia ini orang muda kaya yang sangat luar biasa. Dia telah menuruti hukum Taurat. Dia sudah melakukan semua apa kata firman Tuhan dengan baik. Dia berkata, sejak kecil dia sudah lakukan. Yesus bilang, hanya satu kekuranganmu. Lalu Yesus katakan, jual semua hartamu, lalu bagikan pada orang miskin. Dan datang kembali untuk mengikut aku. Pada ayat yang ke-22 dari Matius 19 berkata, ketika orang muda mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, orang muda tersebut sedang mendua hati. Dia mau dapat hidup yang kekal, tetapi dia juga mau mempertahankan kekayaannya untuk hidup kesementaraan di dunia ini. Ya, takut kehilangan harta, takut kehilangan kekayaan. Surga dia mau, dunia dia juga mau. Wah, yang kayak begini nih, mendua hati bahaya di hadapan Tuhan dan tidak akan menemukan suatu ketenangan dalam hidupnya. Dan Anda lihat, dia tinggalkan percakapan dengan Yesus itu dengan sedih karena hartanya banyak. Itulah yang menjadi penghambat dia untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah, bisa masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudari, kedua cerita yang tertulis dalam Alkitab, jangan menjadi contoh buat kita, tapi jadi peringatan buat kita. Jangan lagi kita hidup mendua hati. Kalau kita mendua hati, bahaya menanti. Hidup kita tidak akan tenang. Seharusnya lah kita sikapi dengan serius. Karena dengan mendua hati, itu akan berakibat fokus kepercayaan kita,
fokus pengharapan kita, pilihan yang telah kita tentukan tidak dapat efektif, bahkan kemungkinan gagal sangat tinggi. Akhirnya, apa yang kita ingin capai hanya impian yang buruk. Ya, dan itu tidak pernah akan ada membawa suatu keberhasilan. Oleh karena itu penting dan perlu kita dengarkan tema pada kali ini. Hidup janganlah mendua hati. Hidup jangan mendua hati, percaya Tuhan sepenuh hati. Fokus hanya kepada Tuhan, tak pernah teralihkan. Membangun iman dengan firman, pegang janji Tuhan. Bertekun setia sandang Tuhan, hidup berkemenangan. Berfokus jangan salah pilih, hanya Yesus Tuhan sejati. Harap Tuhan jangan beralih, jangan mendua hati. Hanya Yesus Maha peduli, mengerti mengasihi. Mujizat selalu Yesus beri, percaya sepenuh hati. Hidup jangan mendua hati, percaya Tuhan sepenuh hati. Fokus hanya kepada Tuhan, tak pernah teralihkan. Membangun iman dengan firman, pegang janji Tuhan. Bertekun setia sandang Tuhan, hidup berkemenangan. Berfokus jangan salah pilih, hanya Yesus Tuhan sejati. Harap Tuhan jangan beralih, jangan mendua hati. Hanya Yesus Maha peduli, mengerti mengasihi. Mujizat selalu Yesus beri, percaya sepenuh hati. Mujizat selalu Yesus beri, percaya sepenuh hati. Mujizat selalu Yesus beri, percaya sepenuh hati. Nah, hidup jangan lagi mendua hati. Ya, tema kita berkata, jangan mendua hati. Prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari agar hidup kita jangan mendua hati. Antara lain, yang pertama, berkeyakinan teguh kepada Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Ya, sekali kita mengatakan, kita mengenal dengan jelas, berkeyakinan teguh kepada Tuhan mana yang kita percaya. Kita harus yakin teguh dengan sungguh-sungguh dan tanpa bimbang dan ragu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Nah, Anda bayangkan jika langit, bumi, dan segala isinya yang begitu kompleks dapat diciptakannya dengan sangat sempurna. Dia adalah Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir. Dia adalah Maha Kasih, dan Dia adalah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu yang diciptakan, bahkan segala seluk-beluk kehidupan. Dia kendalikan dalam kuasa tangannya. Dia senantiasa dia mengerti, dia senantiasa dia peduli, dia senantiasa memperhatikan, dia senantiasa melindungi kita, setiap orang yang diciptakan oleh Dia. Kepada Tuhan yang sedemikian agung, mempesona dan mengagumkan, mana ada yang mustahil bagi Dia. Jika kita tidak berharap, percaya, mengandalkan Dia dengan sepenuh hati, masih adakah pihak lain yang lebih layak untuk kita percayai? Ya, Yeremia pasal 32 ayat 27 berkata, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku?
dengan acuan ayat ini, kita bisa membayangkan, kita telah percaya, kita telah kenal dengan jelas siapa Tuhan yang kita percaya itu. Dia Maha Pencipta, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Kasih, Dia Maha Tahu, Dia Maha segala-galanya. Kita menaruh iman kita ke dalam Dia. Kita percaya dengan penuh kepadanya. Dan bagi Dia tidak ada mustahil. Tidak ada yang sukar bagi Dia. Karena itu, kalau kita tidak mau menaruh kepercayaan kita dengan sungguh-sungguh kepada Dia, dalam segala aspek kehidupan, dalam segala persoalan yang kita hadapi, terhadap segala situasi kondisi yang sedang berkecamuk, yang sedang kita tertantang di dalamnya, masih ada pihak mana? Masih ada yang bisakah kita percaya dan andalkan yang lebih daripada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya itu? Karena itu, jangan mendua hati. Kita hanya percaya kepada Dia, Tuhan Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, namanya Yesus Kristus. Kita sungguh-sungguh fokus percayaan kita, pengharapan kita hanya kepadanya. Jangan lagi kita andalkan dan jangan lagi terbiaskan pengharapan dan iman kita, kepercayaan kita. Ya, sering kita temukan dalam kehidupan nyata. Ya, berdoa sih berdoa, harap mujizat. Ya, mengharapkan pada Tuhan, pertolongan Tuhan, iya betul. Tetapi dalam prakteknya, dia salah menafsirkan ya tentang yang namanya ora et labora. Ya, berdoa dan berusaha. Berapa tegaskah kita bisa memilah-milah dan bisa untuk memberikan batasan yang tepat antara doa dan usaha. Namun kita lihat dalam realita ialah kebanyakan kita lebih mengandalkan usaha. Ya memang menjadi manusia kita tidak bisa pungkiri, kita harus berusaha. Tetapi kalau usaha tanpa restu Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan menyertai, tanpa kita punya iman yang teguh kepada Tuhan yang dapat melakukan segala perkara, usaha kita bisa akhirnya menjadi kering, nah menjadi kewalahan, dan kita tidak mampu untuk menyelesaikan apa yang kita ingin selesaikan. Kita tidak akan menemukan jalan keluar. Karena itu, selagi kita harus mengandalkan Tuhan, jangan terbiaskan. Jangan Tuhan kita andalkan sampai kita andalkan pengetahuan kita, logika kita, ataupun pengalaman kita, ataupun kekayaan kita, atau kita andalkan manusia. Kalau kita andalkan Tuhan, fokus kepada Tuhan. Berharap pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Soal Tuhan bagaimana memakai manusia. Soal Tuhan bagaimana memakai segala cara dan metode untuk menolong kita. Itu urusan Tuhan. Yang penting kita mengandalkan Tuhan lebih dahulu. Saat kita sakit, kita boleh ke dokter. Silakan, tidak masalah. Tuhan bisa pakai dokter. Dokter juga mempunyai hikmat, marifat, kepengetahuan, ya latar belakang, pengalaman yang mana atas restu dan pertolongan Tuhan, hikmatnya yang luar biasa. Banyak dokter-dokter yang sangat baik dipakai Tuhan. Ya kalau kita lihat di sosial media, ada dokter yang anak Tuhan, yang takut Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan. Dia bukan hanya menolong orang-orang yang sakit, tapi dia bisa rogoh kantong ikut membantu untuk pembelian obat-obatan dan lain sebagainya. Ya, dia mempunyai etik yang luar biasa, kedokteran, etik kedokterannya bukan lagi hanya sekedar profesi, bukan hanya sekedar demi komersil, demi keuntungan dan lain sebagainya. Hatinya luhur dan dia mau menolong. Dia merasa sedih kalau ada pasiennya yang kewalahan, kalau ada pasiennya yang mengalami kritis, dia merasa bingung dan dia merasa sedih. Dan dia sekuat tenaga dia menolong. Yang ketemu dokter semacam begitu, banyak juga di dunia kita temukan. Tuhan pakai dokter, Tuhan beri dia hikmat. Ada dokter tertentu sebelum dia memulai pekerjaannya, dia berdoa dengan sungguh. Tuhan beri hikmat
Saat tiada jalan, Kau buka jalan. Maka saat kita berdoa dengan sungguh, dan Tuhan memimpin kita kepada dokter, dan kita ketemu dokter sedemikian, Tuhan menolong kita melalui dokter. Bisa. Obat-obatan, silakan. Ya, vitamin, silakan. Tapi berdoa, tanpa doa, tanpa percaya kepada Tuhan, kita lebih percaya kepada obat atau percaya kepada para medis dan semua para dokter. Suatu hari, dokter, obat tidak bisa lagi menolong. Kepada siapa kita mau berharap? Ya, kita nomor satukan. Fokus, percaya, beriman teguh kepada Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia Tuhan mengasihi kita, dia Tuhan peduli kita, dia mengerti kita. Dan bagi dia tidak mustahil dan dia mau menolong kita. Kita andalkan dia lebih daripada andalkan yang lain. Dengan demikian, kita boleh hidup tidak mendua hati lagi. Melainkan fokus kita jelas, pilihan kita tepat, kita hanya satu-satunya yang kita andalkan. Itu Tuhan kita dan bukan yang lain. Ya, jadi ini adalah yang pertama untuk kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa, harus betul-betul menaruh iman kita, kepercayaan kita, keyakinan yang teguh kepada Tuhan yang adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Yang kedua, kita harus percaya bahwa mujizat itu nyata. Ya, dalam menjalani kehidupan sebagai umat percaya. Perlu kita akui bahwa kemampuan dan hikmat pengetahuan, ketahanan diri kita, dan kekuatan kita semuanya ada batasnya. Sampai kepada satu titik tertentu, kita pasti akan kewalahan dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan di saat tiada jalan, Tuhan dapat buka jalan. Di saat semua kemungkinan putus dan pupus, Tuhan mampu menyatakan karyanya yang ajaib dan spektakuler ketika kita mengandalkan Dia dengan percaya secara sepenuh hati. Jangan sebentar percaya, sebentar tidak percaya. Itu namanya mendua hati. Ya, jangan mendua hati supaya mujizat dari Tuhan itu senantiasa nyata dalam hidup kita ini. Markus 10 ayat 27 berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ya, terhadap orang-orang tertentu, terhadap keluarga dekat maupun keluarga jauh, kita terbeban untuk mereka boleh mengenal Tuhan, mengecap keselamatan dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan bisa berikan pada setiap orang yang mau percaya. Itu memang harus kita miliki. Tetapi dalam upaya menjangkau mereka, membawa kabar baik Injil pada mereka, kita harus 100% betul-betul andalkan Tuhan, bukan andalkan otak pikiran kita. Ya, perkataan manusia terbatas. Usaha manusia akan kewalahan suatu hari, tidak mampu untuk efektif. Kita harus percaya mujizat selalu nyata. Ya, asal kita betul-betul terbeban, kita doakan. Ya, yang tak mungkin pun Tuhan bisa menjadikan mungkin. Saya pernah bersaksi tentang keluarga daripada istri saya, ya, orang tuanya, kakaknya, adiknya, sekeluarga semua dari latar belakang yang bukan Kristen. Apalagi profesi mereka sebagai peramal nasib dan ahli feng shui. Secara manusia kasat mata, oh itu tak mungkin lah orang dari latar belakang demikian bisa menjadi Kristen percaya Yesus. Itu satu hal yang nonsens kita bilang. Impossible. Tapi kita harus terbeban dengan sungguh hati. Kita berdoa dengan sungguh hati. Percaya mujizat Tuhan itu nyata. Dan betul, satu hari Tuhan menyatakan kepada kami, akhirnya sekeluarga ini diselamatkan. Bahkan di dalam keluarga yang berlatar belakang sedemikian itu. Ya, termasuk saya, termasuk anak dan mantu saya, sekeluarga besar, keluarga mertua saya.
Kalau ditotalin, ada 13 pendeta saat ini. Mana masuk akal? Tidak masuk akal. Ya, kita harus percaya bagi manusia tak mungkin, bagi Tuhan selalu mungkin. Ya, dalam hal usaha, dalam hal pekerjaan, dalam hal keuangan. Ya, kalau saya dengarkan kesaksian-kesaksian dari banyak orang yang mengalami mujizat Tuhan. Oh, luar biasa Tuhan nyatakan. Di saat tiada jalan, Tuhan buka jalan. Di saat kita udah putus harapan, di saat semua cita-cita pupus di tengah jalan, oh Tuhan bisa sambungin dan Tuhan bisa bukakan jalan. Di saat manusia tidak lagi mampu menolong, Tuhan turun tangan. Mujizat pun terjadi, yang tak mungkin menjadi mungkin. Ya, saya mendengar kesaksian daripada anak mantu saya misalnya. Di dalam usahanya, dia pernah mengalami masalah cash flow, apalagi menghadapi di Australia ada yang namanya lockdown. Ya, usaha udah sepi, ya di lockdown begini, usaha tidak bisa beroperasi, banyak cancellation terjadi, pembatalan ini dan itu. Ya, namun yang jadi mujizat ialah Tuhan bisa lakukan mujizat di luar nalar otak manusia. Tuhan bisa bukakan jalan. Oh, banyak mujizat ekonomi terjadi dalam hidup mereka. Mereka ngalamin kuasa Tuhan. Ya, yang tak bisa di-courting, bisa courting. Yang harus segera bayar dan harus tidak boleh courting bayarannya. Oh, dia bisa murah hati, kasih waktu, bahkan ya bisa kasih courting dan lain sebagainya. Bahkan banyak sekali di tengah-tengah keadaan yang sangat-sangat susah dalam keadaan lockdown itu. Begitu banyak mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam usaha, dalam kehidupan, dalam keuangan dan sebagainya yang Tuhan bisa nyatakan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan tunggu sampai buntu. Jangan tunggu sampai kita sudah tidak ada jalan. Tapi selagi kita dalam keadaan lancar pun, marilah kita fokus kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang mana? Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang perkasa, dia Tuhan yang maha kuasa, dia Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Dan kita percaya mujizat itu nyata saat tiada jalan. Mujizat turun, maka jalan terbuka, jalan yang baru, jalan yang hidup kita alami. Mujizat selalu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama nyanyikan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya Tuhan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya Tuhan, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Sekali lagi kita katakan, di saat ku tak berdaya, oh di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Glory, glory, haleluya. Glory bagi Yesus, haleluya. Mujizat itu nyata. Percayalah. Dan itu akan membuat engkau tidak mendua hati lagi. Dan yang terakhir, kita harus beriman kepada Tuhan dalam segala hal. Jangan tidak percaya. Ya, jadi kalau beriman, percaya kepada Tuhan dalam segala hal itu, jangan lagi kita goyang, bimbang, ragu. Kenyataan hidup seringkali membuat kita terbiaskan iman kita. Antara mau terus beriman kepada Tuhan, atau mengandalkan pihak lain, atau hal-hal lain. Hal sedemikian rentan terjadi atas setiap siapa saja, termasuk mereka yang dijuluki orang beriman sekalipun, yang selalu beriman, dan yang banyak pengalaman hidup sesuai iman mereka pada masa-masa lampau. Situasi dan kondisi yang dihadapi, pergaulan hidup komunitas, ilmu pengetahuan, sosial media, informasi, atau berita-berita yang tersedia, serta masuk ke dalam pikiran dan hati kita, sangat turut berperan menentukan persistensi kita dan ketatan kita untuk hidup beriman kepada Tuhan. Dan kita melihat dalam Yohanes pasal 11 ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yakobus pasal 1 ayat 6 hingga 8, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, kita belajar hari ini, ya, bahwa kalau kita telah memilih beriman kepada Tuhan, kita jangan bimbang dan ragu. Kita dalam segala hal besar, hal kecil, mungkin engkau anggap itu sepele. Mungkin engkau anggap itu ya bolehlah berdoa. Tapi masa Tuhan mau urus yang perkara kecil demikian? Tidak ada yang luput daripada pengamatan dan pengawasan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, jumlah rambut kita pun sudah Tuhan hitung. Ya ini urusan sepele. Tapi artinya apa? Tuhan itu sangat mendetil, ya. Dia detail sekali, sampai hal kecil sekalipun dia peduli kita. Ya, banyak orang bersaksi bagaimana ya karena dia dekat dengan Tuhan, percaya penuh dengan Tuhan, setiap hari dia serahkan kehidupan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Oh, mujizat mewarnai kehidupan mereka.
Terkadang mereka ceritakan membuat orang tertentu bisa menjadi ngiler, bisa menjadi cemburu dan lain sebagainya. Bahkan sampai hal-hal kecil, soal mau makan apa, Tuhan siapin. Ya, suatu hari kita cuma berpikir, Tuhan betapa baiknya udah lama nggak makan otak-otak. Sekali turun dari airport kalau nggak salah, ya sampai di rumah sudah ada orang mengasihi kita, mengantarkan otak-otak dalam jumlah yang lumayan besar. Karena saya pikir ini anak mantu juga mereka dari Australia lagi datang ke Jakarta. Oh, alangkah baiknya mereka udah pernah ngalamin makan otak-otak enak. Pengen kasih mereka makan otak-otak. Tahu-tahu sampai rumah sudah ada otak-otak. Dan masih banyak ya soal apa yang kita terpikir saja. Tuhan bisa berikan. Yang penting setiap hari kita on terus, kita connect terus dengan Tuhan. Jangan hanya saat butuh, jangan hanya saat kritis, tapi dalam hal besar, hal kecil. Dalam segala hal, kita tidak boleh ragu. Jangan tidak percaya. Kita harus percaya dengan sungguh hati, beriman dengan sungguh hati kepada Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita. Karena itu, saudari, kalau kita mau hidup tidak mendua hati, yakinlah ya bahwa bagi Tuhan tidak mustahil. Baik perkara kecil engkau anggap, apalagi perkara besar. Ya, satu kali saya terima email datang. Waktu itu saya masih dagang. Salah satu pembeli saya di Jerman dan barang pesanannya sudah tiba. Dan pesanannya itu pesanan khusus yang sudah dimasukkan ke dalam katalog. Waktu itu ya masih belum begitu marak usaha online ya, tapi masih model katalog. Ya, mereka sudah muat dalam katalog itu baju demikian harus ada dengan harga sekian, siapa yang mau membeli. Artinya dia sudah promosi dan lain sebagainya. Namun betapa kaget, email itu mengatakan setelah barang kiriman kita sampai ke tempat dia tanggung jawab karena perusahaannya harus menjamin kualitas. Lalu pesanan mereka itu dia ambil secara random, ya acak-acak aja ambil salah satu, dia ambil, berapa potong dia ambil, lalu dia coba cuci. Apakah kualitasnya bisa memenuhi syarat. Betapa kaget. Email itu mengatakan setelah dia tes cuci, ternyata bordiran kami terhadap baju tersebut bekas digambar oleh tukang bordir, pensilnya itu bisa luntur dan baju itu praktis menjadi kotor dari warna putih dengan bordiran yang cantik, yang bagus, akhirnya jadi kotor dan Anda tahu resikonya. Ya, kalau itu order, katakanlah ordernya 10 juta misalnya, ya, dia minta ganti rugi, kita ganti 10 juta, ya tidak masalah. Tetapi peraturan internasional dalam perdagangan ekspor impor itu sudah ditentukan sedemikian rupa dan sudah jamak, semua orang tahu. Ya, kalau terjadi masalah dengan produk kita bukan hanya akan dikenakan ganti rugi sebesar apa yang mereka bayarkan pada kita. Tapi kita harus tanggung berapa kali lipat daripada harga pembelian itu karena dia tambahkan ongkos promosi, dia tambahkan lagi keuntungan yang dia harapkan bisa didapatkan. Namun karena barang kita ada cacat atau ada masalah, dia tidak jadi untung, maka kita mesti ganti rugi keuntungannya dan dia tidak perlu rugi, kita yang mesti rugi. Wah, mendapatkan kabar demikian. Saya waktu itu ya keadaan masih belum pandemi ya. Kita terbang ke Jerman, negosiasi dan bicara, lalu kita pokoknya kita bersedia ganti rugi sekian dan coba minta dia
Coba jangan hanya andalkan berapa potong yang kamu anggap ada masalah. Kalau perlu semuanya kamu coba diadakan cuci ulang. Berapa banyak yang harus kami ganti rugi. Singkat kata, hal itu tidak mungkin ada solusi. Kalau 10 juta kami ganti rugi, namun harus ganti rugi mungkin sampai 5 kali lipat. Itu bukan masalah nominal duitnya. Masalah kita rasakan, aduh sakit juga ya. Sekali kena denda 5 kali lipat, apalagi 7 lipat, apa 10 kali lipat. Waduh, itu sangat pengalaman buruk buat kita. Namun, sekali kita berdoa dengan sungguh hati, kita percaya bagi Tuhan tidak mustahil. Ya, kita percaya hal ini Tuhan akan berikan solusi. Betul. Ya akhirnya kami hanya kena ganti rugi nggak seberapa, dan dia bersedia untuk menerima barang-barang pesanan itu, dan kami hanya ganti rugi sekian, lalu selesai masalah. Ya, pernah satu kali lagi, setelah datang quality control, sebelum barang di shipping untuk dikirim ke negara Eropa, maka mereka caranya adalah random, ambil acak beberapa kardus, lalu ambil satu, lalu dia lihat kualitas kita, lalu dia ambil baju satu, dan apakah kualitasnya memenuhi syarat. Sekali dia ambil, waduh, ini waktunya mepet, udah jadwal shipping harus naik kapal, dan sekali dia lihat, langsung persoalan besar terjadi. Itu kita buat baju olahraga. Ada bagian warna hitam, ada bagian warna putih, kombinasi. Saat dilihat, gak tahu bagaimana sebelum kita produksi, semua kainnya kita sudah tes dengan laboratorium, sudah tes cuci, dan tidak ada masalah luntur dan lain sebagainya. Yang jadi masalah ialah kenyataan depan mata kita. Beberapa potong yang diambil secara random, ternyata warna putih berubah menjadi warna krem. Apakah karena masuk dalam kantong plastik, jadi ada reaksi kimia dan lain sebagainya, yang hitam luntur sedikit ke putih, jadi putihnya jadi agak ke kuning-kuningan. Wah, dalam keadaan seperti itu, kalau mau produksi ulang atau suruh batal kirim, kita kena lagi seperti tadi. Ya, bisa kena klaim berlipat-lipat ganda, dan itu sangat merugikan. Lalu quality controlnya berkata, ada satu jalan. Ini barang bisa dikirim, tapi kamu harus tanda tangan form ini. Form ini mengatakan surat garansi, surat jaminan untuk menerima segala tuntutan dari pembeli jikalau barang pesanan ini ternyata ada masalah sampai ke negara tujuan. Jadi ada istilah bahasa Inggrisnya, kamu boleh shipping under LG, Letter of Guarantee. Saat itu entah bagaimana iman saya bangkit saat itu. Saya percaya Tuhan dalam segala hal. Aku percaya Tuhan, Engkau lakukan mujizat, Engkau sanggup menolong. Lalu saya doa dalam nama Yesus. Aku tanda tangan surat garansi itu. Saya tanda tangan, dan barang dipak ulang, dan barang dipacking dengan bagus, lalu masuk ke dalam kontainer dan dikirim ke negara tujuan. Sambil kita berdoa, Tuhan, tolonglah Tuhan, jangan sampai terjadi klaim dari pembeli. Beberapa bulan kemudian, datang berita dari agennya pembeli itu di Jakarta. Agen itu menelpon saya. Saya sekali angkat telepon, jantung berdetak dengan kencang. Ya siapa nggak ngeri? Karena kita under
LG under, ya kita kirim barang ini dalam surat jaminan. Jadi saya terima teleponnya, si agennya berkata, kamu ingat gak pesanan langgananmu yang di negara sana, atas artikel nomor ini, jumlah segini, yang ada masalah waktu kamu kirim, harus tanda tangan surat jaminan. Wah, saya bilang, Tuhan, berkemurahanlah pada kami. Jangan terjadi klaim dari mereka. Saya bilang, iya, saya ingat. Bagaimana? Begini. Itu pembeli sangat puas dengan kiriman tersebut. Dan mereka akan pesan ulang 2 lipat jumlahnya dari yang sudah pernah kirim. Namun dia minta warna putihnya jangan putih seperti asli, tapi mesti putih seperti yang waktu dikirim. Putih ke krem-kreman. Aduh, jantung mau copot rasanya. Tuhan, Engkau ajaib. Engkau luar biasa. Bukan saja tidak dituntut, diklaim oleh mereka, malah dia pesan ulang lagi. Dan kami harus produksi dengan warna sesuai dengan permintaan yang baru, yaitu yang seperti waktu dikirim. Agak kelihatan seperti luntur, tapi sebenarnya bukan luntur. Jadi kita terima order demikian dengan sangat-sangat kagum karya Tuhan. Karena itu saudari, ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya, beriman dengan teguh, jangan ragu, jangan sebentar percaya, sebentar tidak percaya, jangan tidak percaya apalagi. Ya, dia buka jalan. Di saat tiada jalan, dia Tuhan yang sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena dia adalah Tuhan yang kita bisa andalkan. Melalui doa yang beriman itu, kita goncangkan tangan dia. Kita minta Tuhan turun tangan, campur tangan dalam semua seluk-beluk kehidupan usaha pekerjaanku. Mari Tuhan, tanganmu yang perkasa turun Tuhan. Lakukan mujizat bagiku. Dan kita akan lihat gunung bisa berpindah. Jalan bisa menjadi rata. Karena dia Tuhan pembuat mujizat yang setia, yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara jemaat sekalian, semua umat percaya, oh haleluya, kita bersyukur hari ini Tuhan mengajar kita prinsip-prinsip supaya kita boleh terhindar daripada kehidupan yang mendua hati. Karena Tuhan pesan, jangan mendua hati. Ya, prinsip pertama, yaitu kita harus yakin dengan sungguh kepada Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya itu. Dia Tuhan yang bisa kita andalkan. Dan yang kedua, kita harus percaya mujizat masih tetap ada, mujizat itu nyata. Dan yang ketiga ialah kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan yang demikian dalam segala hal, di segala situasi kondisi, ya, di segala waktu. Dan jangan tidak percaya. Dengan demikian, kita boleh jalani hidup ini tidak lagi mendua hati, melainkan kita mengalami hati yang fokus, yang sungguh hati, hanya percaya mengandalkan Tuhan 100%, bukan 99%. Nah, kita akan melihat kehidupan kita, usaha kita, keuangan kita, kehidupan keluarga kita, kesehatan kita akan terus diwarnai dengan segala perkara-perkara, mujizat-mujizat, dan segala hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saat kita mendua hati, maka kita tidak tenang. Saat kita mendua hati, kita tidak bisa lagi mampu berharap hanya fokus kepada Tuhan, tapi kita fokus kepada yang lain-lain. Kalau kita mendua hati, maka apapun tidak akan jadi. Tapi kalau kita fokus sepenuh hati kepada Tuhan, pembuat mujizat bagi hidup kita, maka kita akan lihat kemuliaan Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita tidak termasuk orang yang bimbang dan ragu, dan orang yang bimbang ragu seperti ombak yang diombang-ambingkan oleh angin. Dan orang begitu tidak akan tenang hidupnya, melainkan sebaliknya. Kita mengalami kehidupan yang teduh, kita mengalami kehidupan yang teduh, kita mengalami kehidupan yang teduh, tenang,
dalam penyertaan Tuhan. Mujizat mewarnai kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa bersama-sama. Tapi sebelumnya, dengarkan pujian ini, nyanyikan bersama. Saat kita berdoa, kita menjangkau tangan Tuhan. Kita menggoncangkan tangannya supaya dia turun. Dan dia mau ikut campur tangan dalam segala perkara. Dan mendatangkan mujizat bagi kita. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Tuhan berkati. Haleluya. 每一次我祷告，我要动你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一次我祷告，大山被挪移，道路被抚平。是列国归向你。Saat ku berdoa, ku goncang tanganmu. Hasil dari doa bukan karya tanganku. Saat ku berdoa, gunung pun berpindah. Jalan jadi rata, semua bangsa kan menyembahmu. Semua ikut nyanyi. Saat ku berdoa, ku goncang tanganmu Tuhan. Hasil dari doa bukan karya tanganku. Oh, saat ku berdoa, gunung pun berpindah, jalan jadi rata, semua bangsa kan menyembahmu. Saat ku berdoa, ku goncang tanganmu Tuhan. Oh, hasil dari doa bukan karya tanganku. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, gunung pun berpindah, jalan jadi rata, semua bangsa kan menyembah. Sekali lagi saat ku berdoa, saat ku berdoa, goncangkan tangan Tuhan. Haleluya. Hasil dari doa bukan karya tanganku. Saat ku berdoa, gunung pun berpindah, jalan jadi rata, semua bangsa kan menyembahmu. Semua bangsa kan menyembahmu Tuhan. Semua bangsa kan menyembahmu. Semua bangsa kan menyembahmu. Mari para pemirsa, kita akan doa bersama-sama. Silakan Anda dengan sepenuh hati, apa yang telah Anda dengar uraian tadi, jangan mendua hati. Artinya kita harus fokus dengan sepenuh hati kepada siapa kita percaya, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kita percaya mujizat sungguh ada dan nyata dalam kehidupan kita. Kita beriman teguh kepada Tuhan. Jangan bimbang dan jangan tidak percaya. Maka kita akan mengalami begitu banyak hal-hal yang spektakuler akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami jangan menjadi orang yang mendua hati. Engkau menginginkan supaya kami boleh fokus dengan sungguh, percaya dengan teguh, beriman dengan pasti hanya kepadamu
Tuhan yang dapat diandalkan. Tuhan yang maha segalanya. Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dan nyata mujizat-Mu. Bahkan Tuhan yang bisa kami pegang dengan sungguh hati. Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Tuhan yang bisa melakukan banyak perkara-perkara yang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Engkau selalu mungkin. Tuhan, biar kami boleh menyaksikan kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua pemirsa, jikalau dalam kehidupanmu saat ini sedang engkau di persimpangan jalan, mungkin juga engkau sedang dihadang atau diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, baik masalah keuangan, ekonomi, baik masalah pekerjaan, masalah usaha. Mungkin pula engkau sedang mengalami sakit penyakit yang mana engkau harus pilih. Apakah mau tetap di sini atau mau pergi ke luar negeri berobat? Apakah engkau mau hanya berdoa atau berdoa sambil berusaha, atau hanya dengan andalkan dokter, dengan andalkan obat, atau bagaimana? Engkau harus menentukan pilihan. Jangan mendua hati. Kalau mendua hati, apapun tidak jadi. Kalau mendua hati, engkau tidak akan tenang hidupmu. Percayalah, Tuhan kita Tuhan yang mempunyai kasih yang luar biasa. Kasih agape. Sekalipun kita pernah meragukan Dia, sekalipun kita pernah melukai dan mendukakan hatinya, Dia tetap mengasihi kita saat kita mau kembali kepada Dia. Mungkin kita pernah ragu, kita pernah bimbang terhadap pimpinan Tuhan. Mungkin kita pernah ragu pula, masihkah Tuhan mau nyatakan mujizat bagiku? Tapi hari ini kau berkata, Tuhan, selain engkau turun tangan, selain mujizat daripadamu, aku tidak ada jalan keluar. Aku tidak bisa lagi andalkan yang lain. Aku telah coba segala cara. Aku mohonkan Tuhan, kasih karuniamu, mujizatmu terjadi dalam hidupku. Bukakan jalan bagiku. Mari, taruh dua tanganmu di atas dadamu dan berserahlah kepada Tuhan apapun pergumulan hidupmu, apapun masalah yang sedang dihadapi, apakah masalah sakit, penyakit, keuangan, ekonomi, pekerjaan, maupun usaha, atau masalah keluarga, masalah anak, masalah orang tua, masalah masa depan, dan sebagainya. Percayalah, bagi Tuhan tidak mustahil. Taruh dua tangan di dada, percaya, Tuhan kami percaya, karena itu kami lakukan. Tumpang tangan dalam nama Yesus ke atas dada kami, hati kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu hal yang bisa membuat engkau kewalahan. Tidak ada satu hal yang terlalu sulit bagimu. Saat engkau turun tangan Tuhan, maka yang tak mungkin pun menjadi mungkin. Yang tidak ada bisa menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Yang sungguh Tuhan, yang terhilang sekalipun, engkau bisa ambil kembali, kembalikan kepada kami. Apa yang menjadi bagian kami akan tetap menjadi bagian kami. Bahkan Tuhan, yang secara manusiawi kami lihat, itu tidak mungkin bisa terjadi. Tuhan, engkau bisa bikin mujizat. Mungkin saja terjadi. Oh Tuhan, engkau dengan segala cara, dengan segala waktu yang tepat, engkau lakukan mujizat bagi umat-Mu yang mau percaya. Apapun persoalannya, apapun pergumulannya, apapun kebutuhannya, Tuhan lakukan mujizat sehingga boleh mengalami mujizat yang spektakuler dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu selalu nyata bagi yang percaya, dan kami jangan mendua hati lagi. Kami mau sepenuh hati, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, namanya Yesus Kristus Tuhan, yang senantiasa Immanuel, yang senantiasa mampu melakukan mujizat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang perkasa, nama yang berjasa, nama yang luar biasa, kami berdoa terima mujizat. Haleluya, amin, haleluya, haleluya. Engkau bergumul, engkau berdoa, engkau sudah berusaha sekuat tenaga untuk orang yang kau kasih. Sekarang dalam keadaan kritis, dalam keadaan yang sekarat. Namun engkau sangat yakin dan sangat rindu. Si pesakit pun sangat rindu untuk mengalami mujizat dari Tuhan, supaya dia bisa disembuhkan dan dia boleh bangkit dari keterpurukannya, dari keadaan yang sangat-sangat kritis itu. Saat ini, bersatu hati kita berdoa. Kita pegang firman Tuhan. Di bumi dua orang sepakat.
Sehati minta apapun juga permintaan mereka akan dijawab oleh Tuhan dalam nama Yesus. Mari kita berdoa, Tuhan, Engkau lihat Tuhan orangnya, ya, yang sedang digumulkan. Oh Tuhan, Engkau lihat orang tersebut yang sedang dalam keadaan sekarat, dalam keadaan kritis Tuhan. Oh kekasihnya, keluarganya yang mau mendambakan, mau melihat kemuliaan Tuhan, mau mendambakan mujizat terjadi. Sehingga si pesakit boleh mengalami mujizat, boleh mengalami kuasa Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, dia boleh bangkit dari keterpurukannya, bangkit dari kesehatannya yang buruk, bangkit dari kritisnya, dan dia boleh mengalami mujizat. Kami berdoa dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil. Kami percaya dan sungguh mujizat itu nyata. Kami percaya Engkau Tuhan Maha hadir, Maha kuasa, oh Maha pemerhati. Engkau sanggup datangi dia, Engkau melawannya, Engkau menjamah dia saat ini juga. Dan orang yang sakit ini dalam keadaan kritis boleh mengalami mujizat Tuhan, boleh bangkit dari keadaan yang makin menurun saat ini seketika, boleh bangkit kembali dan sehat bagi kemuliaan nama-Mu. Mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Engkau takut. Engkau takut karena engkau tidak mampu lagi membayar hutangmu kepada pihak ketiga yang telah menolongmu, meminjamkan. Sekalipun tidak ada lagi namanya kolektor atau orang yang menagih dengan mengancam dan lain sebagainya. Namun engkau merasa tanggung jawab moral harus engkau membayarnya. Percayalah, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Namun tidak demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin. Saat engkau mau percaya dan sungguh, kau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan bagimu. Mari taruh dua tanganmu di atas dadamu, minta solusi jalan keluar kepada Tuhan Yesus. Tuhan kasihani dia, sehingga masalah pelik, sulit, yang secara manusiawi tidak mungkin, Tuhan bukakan jalan. Jalan yang hidup, jalan yang benar, jalan yang tak pernah terbayangkan. Tuhan lakukan mujizat bagi dia, sehingga apa yang dia tidak mampu, Tuhan mampukan dengan caramu yang ajaib. Hutangnya bisa terbayarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat ekonomi bagi anak-anak-Mu yang berharap. Dalam nama Tuhan Yesus, terima mujizat. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Haleluya, kau sekeluarga terancam dan engkau khawatir karena engkau merasakan secara genetika turun-temurun ini adalah penyakit warisan. Dan engkau khawatir sekeluargamu mengalami hepatitis B. Mari kalau engkau sekeluarga berkumpul, gandengan tangan dan percaya. Dan jikalau engkau tidak tinggal serumah, taruh dua tanganmu di atas dadamu dan percaya. Apapun kebiasaan yang terjadi, secara medis sangat mungkin hal itu bisa turun-temurun terjadi. Namun, engkau mintakan mujizat. Tuhan, lakukan pemutihan, lakukan pembersihan Tuhan. Dan Tuhan angkat kemungkinan itu tidak akan terjadi pada dirimu sekeluarga. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Kutukan hepatitis B tidak akan terjadi dalam keluarga yang percaya dan mengimani dengan sungguh hati. Karena Tuhan engkau mampu lakukan mujizat dan mujizat pun nyata. Dalam nama Yesus, kemungkinan terkena hepatitis B tidak akan terjadi. Dalam nama Yesus, sembuh. Semuanya sekeluarga terlindung oleh Tuhan dan luput daripada hepatitis B. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Keluargamu yang kau kasih terkena yang namanya lupus. Yang kata orang awam susah disembuhkan. Saat ini, percaya Tuhan mampu, taruh dua tangan di atas dadamu. Percaya, dalam nama Yesus,
kami doakan keluarganya yang kena penyakit lupus. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau lakukan mujizat, sembuhkan dia, sehingga kutukan lupus tidak akan terjadi. Dan segera orang ini mengalami mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi mujizat. Haleluya. Terakhir, saya mau doakan engkau yang mata kananmu yang terus bergetar-getar, entah kenapa. Jangan terima dan jangan percaya apa kata orang awam, bukan ada suatu bukti secara medis. Percayalah, kalau ada bukti medis sekalipun, mata yang bergetar-getar ini, mari engkau tumpang tangan kananmu di atas mata. Saat ini, kau rasakan kuasa yang mengalir. Jamah mata kananmu saat ini, jamah dalam nama Yesus. Berhenti, dia tidak bergetar-getar lagi, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, haleluya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Hari ini Tuhan Kau lakukan banyak mujizat bagi banyak orang-orang yang percaya dengan sungguh hati dan tidak mendua hati lagi. Mereka yakin fokus kepadamu, mereka tahu kepada siapa mereka percaya, itu Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Engkau Tuhan yang maha kuasa, maha hadir, maha segalanya. Oh, mereka percaya mujizat masih tetap ada dan nyata akan terjadi dalam hidup mereka dan selalu terjadi. Maka mereka beriman teguh kepadamu dan tidak goncang imannya, tidak menjadi ragu dan bimbang, dan tidak menjadi tidak percaya, tapi percaya. Maka Tuhan Kau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga kami semua pemirsa yang berbahagia boleh mengalami kebahagiaan lebih lagi. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami setiap orang, dalam segala lapisan, dalam segala persoalan, dalam segala waktu Tuhan kami alami Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, yang luar biasa. Dalam nama Yesus, Engkau mau memberkati, menyelamatkan kami secara sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjamah, melawat dan menyembuhkan dan melakukan mujizat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami mau sudahi ibadah acara All by Grace kali ini. Tuhan berkati semua umat Tuhan, berkat jasmani, jiwani, rohani, berkat materi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami semua diberkati. Haleluya. Amin. Ya, dengan demikian kita akhiri acara All by Grace dan kita ketemu kembali di Jumat mendatang dalam waktu 6.30 WIB sore. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.